Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab keragaman budaya sebagai unitas nasional dan sebarannya. Sebudayanya adalah keragaman budaya bersama saya, Nafal Muhammad Masud. Oke, kita sekarang pengertian tentang keragaman budaya. Keragaman berasal dari kata ragam, yang artinya adalah banyak. Sinonimnya adalah eh, plural atau jamak, ya pokoknya dia itu istilahnya lebih dari satu. Sedangkan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi artinya adalah akal pikiran, sedangkan daya adalah kehendak dan kuasa. Makanya istilahnya kalau secara bahasanya yang menurut keterangan katanya adalah budidaya itu adalah eh, hasil dari akal pikir manusia yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, jika kita tambahkan dengan imbuhan ke dan diakhiri dengan an, jadi kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Jadi dari hasil pikiran manusia yang kemudian diwujudkan dengan kehendak dan kuasa manusia akan menghasilkan sarana berupa karya, rasa, dan cipta dari masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas mengenai tentang komponen budaya. Jadi di pembahasan ini kita akan mempelajari tentang sebuah sesuatu yang dijadikan sebagai dasar dari budaya apa pembangunan dari budaya itu sendiri. Nah, budayanya itu terdiri dari dua, yaitu material dan non material. Kalau material mengacu kepada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Jadi istilahnya ada bendanya, ada barangnya, ada bekasnya. Contoh bangunan seperti candi, terus barang-barang perkakas kayak guci dan lain sebagainya dan lain-lain. Biasanya ada sebagian yang masih berupa hal yang sudah lama seperti artefak-artefak ataupun juga hal-hal yang baru seperti penemuan-penemuan masyarakat. Terus berikutnya ada lagi ada non material. Non material itu istilahnya abstrak, ciptaan-ciptaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi tidak melalui benda, tetapi melalui media yang lain, seperti media lisan, contohnya dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tren tradisional. Makanya di sini contoh materialnya adalah candi, sedangkan non materialnya adalah di sini sebenarnya Hanoman dalam cerita pewayangan Sinta dan Rama. Ya, cuma ini penggambarnya penggambaran Thailand sih, jadi ya, ya masih oke lah. Yang penting ceritanya Hanoman gitu kan, karena cerita Hanoman itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ada di Malaysia, Thailand, bahkan di India. Oke, berikutnya adalah unsur budaya. Unsur budaya dibagi ada bahasa, agama, pengetahuan, peralatan hidup, ekonomi, dan seni. Nah, jadi yang dijadikan sebagai unsur-unsur budaya yaitu yang menyertai di dalam satu budaya adalah pertama misalnya bahasa. Karena yang namanya bahasa mempengaruhi budaya setempat diakibatkan oleh budaya itu juga gitu. Setelah itu juga ada agama. Agama yang lama dipraktekkan di dalam kehidupan kemasyarakatan, lama-kelamaan akan menyusup di dalam budaya suatu masyarakat yang nantinya ketika mereka menjalankan kehidupannya pasti tidak lepas dari budaya yang diakibatkan oleh tuntunan agama mereka masing-masing. Yang ketiga adalah pengetahuan. Dari hasil olah pikir olah pikir akal budi manusia yang kemudian diaplikasikan dengan kenyataan, nah itu kan nanti di situ akan ada transfer ilmu pengetahuan. Nah, di situ jadi pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat lama-kelamaan akan menjadi budaya juga gitu kan. Setelah itu ada peralatan hidup. Seperti tadi contohnya ada di material dan material dalam pembentukan budaya. Terus ada lagi ada ekonomi. Ekonomi juga istilahnya bagian dari pengetahuan masyarakat. Contohnya punya kebiasaan bikin perdagangan, yaitu dengan cara metode kalau di sebagian daerah ada yang menggunakan cara tertutup
dengan menggunakan sarung, lalu kemudian menawar harga dengan jari. Itu biasanya ada di, mmm, Sulawesi, ya kan. Nah, itu cara-cara seperti itu merupakan salah satu bentuk akulturasi di bidang ekonomi. Yang terakhir adalah seni. Nah, seni ini istilahnya yang paling banyak karena seperti yang kita pelajari tadi tentang material dan non material pada pembentukan budaya atau faktor-faktor budaya. Nah, itu dari hasil pikiran dan akal budi manusia diwariskan melalui seni. Seperti contoh di kita ada batik, terus di Sumatera ada yang namanya songket dan kain tenun. Di Sulawesi ada yang namanya tenunan gitu ya, sarung gitu. Di Kalimantan ada ukir-ukiran Dayak. Di Nusa Tenggara ada ukir-ukiran juga dan ada kain tenunnya juga. Di Papua juga ada seni melukis tubuh dengan menggunakan cat pada kulit mereka sebagai bentuk ekspresi seni yang diakibatkan oleh budaya yang ada di masyarakat tempatan. Berikutnya ada lagi faktor budaya. Faktor budaya yang pertama adalah lokasi. Kita tidak bisa lagi menafikan kalau lokasi suatu masyarakat mempengaruhi budaya yang ada. Contoh pada budaya masyarakat dataran tinggi seperti di Dieng dengan pemukiman masyarakat yang ada di pesisir seperti di Jakarta akan sangat berbeda dengan mereka yang lain gitu ya. Sehingga merupakan iklim. Iklim pada masyarakat tropis akan menentukan budaya pada masyarakat tropis seperti misalkan membuat rumah dengan eh, apa berundak itu atapnya dibanding dengan masyarakat Arab yang daerahnya panas, terik, sehingga kalau misalkan dia mengikuti susunan rumah seperti orang Indonesia akan ada pemborosan. Oleh karena itu mereka membuat rumah itu datar atapnya karena selain itu juga di sana jarang hujan dan pada zaman dahulu bisa dipakai untuk jumur-jumur buah-buahan kering yang merupakan istilahnya cadangan makanan mereka. Berikutnya ada topografi atau ketinggian. Ketinggian itu contohnya pada masyarakat eh, Himalaya tidak bisa dibedakan dengan masyarakat pada dataran India daratan, di mana kalau India daratan tanahnya masih lega dan mereka ketinggiannya tidak begitu tinggi, jadi mereka bisa beradaptasi mengikuti topografi yang ada di dataran mereka. Jadi mereka membuat baju tidak begitu tebal tapi tidak begitu tipis. Tapi masyarakat Himalaya dan bisa seperti itu. Mereka tinggal di ketinggian di atas 5.000 derajat, di atas 5.000 meter, di atas permukaan laut. Terus kemudian jika mereka menggunakan kain tipis, ya lama-kelamaan ya mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi faktor topografi ini lebih kepada cara mereka bertahan hidup secara budaya gitu. Ada lagi adalah SDA. SDA ini sumber daya alam. Misalkan sebuah daerah yang kaya akan bahan tambang, otomatis akan mengundang bangsa-bangsa lain untuk hidup bersama dengan mereka di tempat tersebut. Dari hal tersebut akan menimbulkan asimilasi atau pertukaran-pertukaran budaya yang nantinya akan menjadikan sebuah budaya yang baru beda dari kebudayaan sebelumnya. Tetapi bagi daerah-daerah yang SDA-nya sedikit sehingga tidak memancing kebanyakan bangsa-bangsa lain untuk dapat bergabung dengan bangsa sebelumnya, ya tidak akan ada yang namanya percampuran etnis dan suku serta budaya. Yang akhirnya budayanya akan tetap terjaga seperti itu ya. Oke, itu aja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.